Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang instrumen informasi dalam bidang kesehatan. Saya sendiri yang mempresentasikan yaitu Sefira Furoda dengan NIM 231252363. Instrumen informasi dalam bidang kesehatan adalah segala sistem, alat, dan teknologi yang mengumpulkan, mengelola, menganalisis, dan menyebarkan data serta informasi kesehatan untuk mendukung pengambilan keputusan, meningkatkan pelayanan medis, efisiensi, operasional, dan penelitian. Keunggulan instrumen informasi dalam bidang kesehatan yang pertama yaitu akses data cepat dan real-time. Yang kedua, peningkatan akurasi diagnosis melalui rekam medis elektronik yang lengkap. Yang ketiga, efisiensi operasional fasilitas kesehatan melalui otomatisasi. Yang keempat, dukungan pengambilan keputusan berbasis data untuk manajemen dan kebijakan. Selanjutnya yaitu serta meningkatkan pengalaman pasien lewat portal interaktif. Maksud dari portal interaktif yaitu situs web yang dirancang untuk memungkinkan pengguna berinteraksi secara aktif dengan informasi dan layanan digital. Ada beberapa instrumen informasi dalam bidang kesehatan. Yang pertama yaitu rekam medis elektronik, sebuah sistem berbasis komputer untuk menyimpan dan mengelola riwayat kesehatan pasien secara digital. Tujuannya memudahkan akses cepat terhadap riwayat kesehatan, diagnosa, dan data penting lainnya bagi tenaga medis. Yang kedua yaitu aplikasi telemedicine, memungkinkan pasien berkonsultasi secara online dengan dokter, terutama bagi mereka di daerah terpencil, serta untuk pemantauan kondisi pasien secara real-time. Contoh aplikasinya yaitu seperti Good Doctor dan Halodoc. Selanjutnya yaitu Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit atau SIMRS. Mencakup manajemen pasien, jadwal dokter, proses billing, pengelolaan rekam medis, serta informasi diagnostik seperti USG dan CT scan. Selanjutnya yaitu alat kesehatan yang ada dalam bidang kesehatan. Yang pertama alat cek darah, memiliki 3 fungsi dalam satu alat untuk mengukur kadar gula, kadar asam urat, dan kolesterol dalam darah. Selanjutnya tensimeter, untuk mengukur tekanan darah dengan mengetahui berapa tekanan darah kita, apakah tekanan tensi darah normal atau tidak. Selanjutnya timbangan badan, untuk menampilkan berat badan dengan dial atau di layar digital. Tetapi pembacaannya yang paling akurat harus diatur dengan benar dan digunakan secara konsisten. Selanjutnya yaitu pulse oximeter, perangkat elektronik kecil mengukur saturasi atau kadar oksigen dalam darah tanpa rasa sakit atau non-invasif dengan sensor cahaya merah dan ditempatkan pada ujung jari. Selanjutnya spirometri, alat tes untuk menilai seberapa baik kesehatan paru-paru pasien, terutama pada penderita asma. Selanjutnya fetal doppler, alat tes yang menggunakan gelombang suara untuk memeriksa detak jantung janin. Selanjutnya alkohol detektor, perangkat portabel untuk menguji kandungan alkohol dengan sampel nafas yang dihembuskan untuk menghitung atau memperkirakan kandungan alkohol dalam darah seseorang. Selanjutnya TENS atau IMS atau stimulasi saraf. Singkatan dari TENS yaitu Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation, yaitu perangkat yang mengirimkan arus listrik kecil ke bagian tubuh yang ditargetkan untuk menghilangkan rasa sakit. Selanjutnya Joanalyzer, perangkat screening karbon monoksida untuk mengetahui seberapa banyak tingkat karbon monoksida di tubuh atau lingkungan dan membantu keberhasilan orang dalam berhenti merokok. Selanjutnya pasien monitor, suatu alat yang digunakan untuk memonitor kondisi fisiologis pasien secara real time pada saat itu juga, seperti tekanan darah, detak jantung, SpO2, dan suhu. Selanjutnya alat USG atau yang disebut ultrasonografi, yaitu alat untuk melihat detail organ atau jaringan lunak seperti pembuluh darah menggunakan gelombang suara frekuensi tinggi untuk menggambarkan organ
Kebanyakan orang mengetahui untuk melihat perkembangan janin di rahim, tapi selain itu juga bisa melihat organ, bukan hanya melihat janin di rahim. Selanjutnya ventilator, peralatan medis yang mendukung atau menciptakan kembali proses pernapasan dengan memompa udara ke paru-paru. Orang yang tinggal di ICU mungkin memerlukan dukungan ventilator ini, termasuk orang dengan gejala pernapasan yang parah. Selanjutnya defibrilator, alat pacu jantung untuk mengatasi gangguan irama jantung yang dapat mengancam nyawa. Selanjutnya CT scan atau computed tomografi adalah alat untuk mendeteksi organ tubuh pasien menggunakan teknologi sinar X dan komputer. Selanjutnya elektrokardiogram atau EKG, alat untuk merekam aktivitas kelistrikan pada jantung, termasuk mendiagnosa serangan jantung serta irama jantung yang tidak normal atau aritmia. Selanjutnya X-ray, alat kesehatan untuk mengetahui gambaran organ tubuh bagian dalam menggunakan radiasi sinar X. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.